Untuk minggu ini, tugas kalian adalah membuat rangkuman mengenai salah satu tokoh HAM di Indonesia, bebas ya, dan dibuat maksimal 2 halaman A4 dengan format seperti biasa. Tokoh HAM di Indonesia. Siapa ya? Aku cari aja dulu kali ya di YouTube. Siapa tahu ada nih. Apa nih? Gus Dur sang bapak pluralisme rakyat Indonesia. Boleh nih. Coba nonton dulu deh. Selamat datang pemirsa dan kembali lagi bersama saya Rana di acara Kilas Balik Masa Lalu. Pada tanggal 10 November kemarin, Indonesia baru saja merayakan Hari Pahlawannya. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan mengulas salah satu pahlawan yang turut memperjuangkan hak asasi rakyat Indonesia di kala itu. Siapa lagi kalau bukan Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia yang kerap dijuluki sebagai Bapak Pluralisme Rakyat Indonesia. Untuk itu, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Mari kita mengingat ulang Presiden keempat Indonesia, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur yang lahir pada tanggal 7 September 1940. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden keempat Indonesia dari tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Walaupun hanya menjabat selama 2 tahun, beliau tetap banyak membawa perubahan khususnya bagi kerukunan di Indonesia. Hal ini pula yang membuat Bapak Gus Dur seringkali disebut sebagai tokoh HAM Indonesia. Mengapa begitu? Karena beliau telah berhasil menyelesaikan beberapa konflik permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti contohnya permasalahan dari etnis Tionghoa dan warga Papua. Salah satu kebijakan yang terkenal dari sosok Gus Dur adalah ketika beliau menetapkan Hari Imlek sebagai hari libur nasional dan memberikan kebebasan bagi masyarakat Tionghoa untuk merayakan tradisi seperti pertunjukan barongsai dan perayaan adat Tionghoa lainnya. Sosok Gus Dur menjadi pahlawan bagi rakyat etnis Tionghoa. Gus Dur memberikan kebebasan etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek dan menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi rakyat etnis Tionghoa. Gus Dur selalu tidak setuju dengan tindakan diskriminatif dan berpendapat bahwa etnis Tionghoa juga merupakan bagian dari Indonesia dan memiliki hak juga kesempatan yang sama. Gus Dur pernah mengatakan bahwa beliau ingin Indonesia ke depannya memiliki pemimpin dari etnis Tionghoa. Ya, itulah yang kurang lebih saya kenang dari sosok Gus Dur dan masih melekat hingga saat ini. Selain memberikan kebebasan bagi etnis Tionghoa, dalam kepemimpinannya Gus Dur juga menyelesaikan perkara konflik keamanan di Indonesia pada November tahun 2006. Beliau berangkat ke Papua untuk menyelesaikan perkara konflik keamanan di negara tersebut. Akhirnya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai. Berkat jasanya, Gus Dur pun mendapatkan penghargaan atas penyelesaian konflik tersebut dan juga dapat mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua semasa menjabat sebagai presiden. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan Dewan Adat Papua atau DAP Award. Tak hanya itu, Gus Dur juga berani meresmikan agama Konghucu sebagai agama ke-6 di Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan betapa sosok Gus Dur sangat menghargai pluralitas. Semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menganut ajaran agama masing-masing. Selain dikenal sebagai sosok yang menghargai pluralitas, selama kepemimpinannya Gus Dur juga sangat mengedepankan perdamaian. Di kala konflik keamanan di Papua, Gus Dur menyelesaikan dengan cara damai dan Gus Dur pula turut mengusulkan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 yang menyatakan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang sekaligus meminta maaf kepada para keluarga korban pembantaian anggota PKI. Dari semua kebijakannya, mencerminkan bahwa sosok Gus Dur merupakan sosok yang menjunjung HAM. Ia memperjuangkan persamaan hak di tengah masyarakat dan secara langsung diwujudkan dalam berbagai kebijakannya. Hak kebebasan agama dan hak untuk hidup aman dan dijamin oleh negara. Gus Dur berhasil mengubah stigma di masyarakat mengenai etnis Tionghoa dan mendobrak berbagai kebiasaan yang memasung kebebasan dan hak suatu golongan
demi kehidupan negara yang menjunjung tinggi persatuan dan demi kehidupan negara yang rukun. Selama kepemimpinan Bapak Gus Dur, beliau telah mengantongi beberapa penghargaan dan kehormatan dari berbagai lembaga maupun perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti pada tahun 2004, Bapak Gus Dur mendapatkan julukan sebagai Bapak Tionghoa dari berbagai tokoh Tionghoa di Semarang, di Kelenteng Takaksi, Gang Lombok. Bagi kaum Tionghoa, Gus Dur dinilai telah berhasil dalam menghapus kekangan, tekanan, dan prasangka yang ada di masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah-masalah di Papua, Gus Dur sangat mengedepankan sisi-sisi humanis, mengembalikan lagi harkat dan martabat orang Papua sehingga mereka merasa mereka adalah bagian dari NKRI. Dalam menyelesaikan masalah, Gus Dur lebih mengedepankan dialog dibandingkan upaya-upaya represif. Salah satunya adalah saat Gus Dur membiarkan ekspresi-ekspresi kultural terjadi di Papua. Saat masyarakat Papua ingin mengibarkan bendera mereka, Gus Dur menganggap hal ini hanyalah masalah kultural. Mungkin di mata militer, ini adalah salah satu simbol perlawanan diri. Namun bagi Gus Dur, ini hanyalah masalah ekspresi kultural, sehingga Gus Dur membiarkan hal ini. Selain itu, pada tahun 2006, beliau juga diberi penghargaan Tasrif Award AJI sebagai perjuangan kebebasan pers, dan juga di tahun 2008, Gus Dur mendapat 3 penghargaan internasional dari 3 lembaga yang berbeda, yaitu yang pertama, ia mendapatkan penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan HAM. Yayasan yang berkantor di New York tersebut ini menilai Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM. Mereka melihat kegigihan Gus Dur dalam memperjuangkan pluralisme dan multikulturalisme di tanah air. Yang kedua, ia mendapat Medal of Valor dari Los Angeles, Amerika. Penghargaan ini diberikan karena Gus Dur dinilai punya keberanian membela kaum minoritas. Salah satunya yaitu membela umat Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era Orde Baru. Dan terakhir, ia mendapatkan dari Temple University. Nama Gus Dur sendiri diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study. Banyak jasa seorang Gus Dur. Sepanjang kepemimpinannya, beliau terus menciptakan kebijakan-kebijakan untuk memperjuangkan kesamaan hak di tengah kehidupan bangsa. Meski mendapat banyak kritik, beliau tetap tak gentar untuk meneruskan perjuangannya. Dari sosok Gus Dur dapat kita pelajari bahwa HAM sangatlah penting demi kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Untuk itu, demikian sudah tayangan Kilas Balik Masa Lalu hari ini. Saya Rana mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wah, banyak banget ternyata kebijakan Gus Dur yang merubah Indonesia. Nggak salah sih memang kalau beliau dijulukin Bapak Pluralisme Indonesia. Memang benar-benar berani banget sih menegakkan HAM. Aduh, jadi keinget quotes-nya deh. Gajah yang mati meninggalkan gading. Jadi walaupun beliau sudah lama meninggal, tapi tetap semangatnya tuh tetap ada. Memang beliau patut dicontoh sih. Keren banget, memang sosoknya sangat inspiring. Oke, kalau gitu ayo kita nugas.